Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Nah, malam hari ini dari Los Angeles kita akan membahas kelanjutan dari pendalaman Alkitab kita. Dan hari ini, hari Kamis di Los Angeles, tanggal 20, kita akan memulai pembahasan dari Yohanes pasal yang keempat. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur, biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan marifat mengerti kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, uh, kita akan memulai terlebih dahulu dengan ringkasan dari apa yang tertuang di dalam Yohanes pasal yang keempat ini. Nah, Yesus, kita tahu dalam salah satu pokok cerita dalam Yohanes keempat ini, berbicara dengan seorang wanita Samaria yang datang untuk menimba air di sumur pada siang bolong, pada jam 12. Nah, Yesus mengkonfrontasi wanita Samaria ini tentang dosanya. Namun, pada saat yang sama, Yesus juga menghibur dia dengan memberikan harapan dengan kebenaran Injil. Nah, secara khusus, Yesus menjelaskan bahwa meskipun Yesus mengetahui dosa-dosa wanita ini, namun Yesus tetap mencarinya, menghampirinya, bahkan menyediakan waktu khusus untuk wanita ini karena kasihnya. Dan selain itu, Yesus juga mencari orang-orang seperti wanita Samaria ini. Singkatnya, Yesus datang bukan untuk mengutuki, tapi justru mencari orang-orang yang terhilang ini untuk dibawa kembali kepada Bapa Surgawi melalui pertobatan yang tulus. Ya, nah wanita itu akhirnya kembali ke kota dalam ceritanya. Nah akhirnya membawa banyak orang-orang dari kotanya datang untuk berjumpa dengan Yesus. Sementara itu para murid uh, harus diingatkan tentang tujuan mereka dalam hidup ini. Kenapa mereka sampai menjadi murid Yesus? Kenapa mereka mengikuti Yesus? Selalu diingatkan akan visi misi ini dan tujuannya. Kenapa itu penting mengikuti Yesus dan mempelajari apa yang Yesus kerjakan di dalam misi yang singkat selama 3,5 tahun di dunia ini. Yesus dalam pasal 4 ini juga menyembuhkan anak seorang pejabat pemerintah dengan cara yang menunjukkan pentingnya memiliki iman pada objek yang benar, yaitu pada Yesus Kristus. Jangan sampai kita beriman pada objek yang salah, yaitu kepada benda-benda ciptaan Allah seperti matahari, bulan, bintang dan sebagainya ini. Tapi mari kita beriman kepada objek yang benar, kepada Yesus Kristus. Dan selain itu, kesembuhan ilahi yang tercatat di dalam Alkitab ini bukan dimaksudkan sebagai suatu tontonan spektakuler, bukan. Tapi itu adalah pernyataan iman di dalam hal ini bahwa Yesus di dalam hal ini sungguh-sungguh mengasihi manusia dan ingin mengambil alih penderitaan manusia ini dengan menyembuhkan manusia dari segala bentuk sakit penyakit. Nah, itu ringkasan daripada pasal yang keempat. Kalau kita membaca ayat 1-4 dari Yohanes pasal yang keempat ini, kita pun dapat membuat sebuah ringkasan konteks antara ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, Yohanes pasal yang keempat, ayat 1-4 menjelaskan keputusan Yesus untuk pergi dari Yerusalem untuk kembali ke Galilea. Alasan utamanya adalah untuk menghindari konflik dengan orang-orang Farisi. Tidaknya untuk saat ini. Nah, jalan terpendek adalah melalui Samaria. Tetapi kebanyakan orang Yahudi akan memilih memutar ke timur, menghindari sama sekali orang-orang Samaria yang mereka benci. Namun, Yesus tidak hanya berkomitmen pada garis waktu Bapa, sesuai dengan waktu Bapa, dia tunduk kepada Bapa, kehendak Bapa itu sendiri. Nah, Kristus harus
mengambil rute ini sesuai dengan kehendak Bapaknya yang mengutusnya. Jadi dalam hal ini kita lihat yang diutus itu tunduk kepada si pengutus, yaitu Bapa Surgawi. Alasannya jelas dalam diskusinya dengan wanita di Sumur. Jadi pada kesempatan ini saya sekalian ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan orang, apakah Bapa Surgawi itu lebih tinggi daripada Yesus Kristus? Tidak. Mereka equally God, sama-sama Tuhan. Dan kemudian ada orang bertanya, kalau begitu kenapa Yesus tunduk kepada Bapa? Kita mesti mengerti konteks dari pengertian di dalam hal ini, bahwa Yesus sebagai yang diutus. Dia Allah diutus menjadi manusia. Itu sudah kita pelajari dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ya. Jadi sebagai orang yang diutus, tunduk kepada si pengutus. Contoh ya, pemerintah Indonesia mengutus seseorang untuk menjadi duta besar di negara Amerika Serikat, di Jerman, di Austria, di Australia, di mana saja. Di Jepang, ya di mana saja. Sebagai duta besar di negara asing tersebut, ia adalah utusan resmi pemerintah Indonesia. Dan karena itu, ia tunduk kepada si pengutus. Dalam hal ini presiden yang mengutus dia. Jadi, Yesus diutus oleh Bapa menjadi manusia. Sebagai yang diutus, dia dalam posisi sebagai manusia yang diutus, tunduk kepada pengutus, yaitu Bapa Surgawi. Padahal, baik Yesus maupun yaitu dalam hal ini, baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Trinitas ini, mereka equally God. Ya, sama-sama Tuhan. Nah, kita baca sekarang Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Itu ayat pertama ya. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Itu ayat yang pertama. Nah, salah satu tema Injil Yohanes yang muncul adalah jadwal waktu Allah. Ya. Jadi God's timetable. Yesus selalu sadar akan waktu yang dimaksudkan Allah dan dia harus bergerak sesuai dengan waktu itu. Hal ini mempengaruhi seberapa terbukanya dia dengan mujizat-mujizatnya dalam Yohanes 2 ayat 9. Bagaimana dia ingin orang lain berbicara tentang dia, Matius 17 ayat 9, dan bahkan di mana dia menghabiskan waktunya. Nah, kita perlu tahu, waktu adalah satu-satunya yang tidak dapat disimpan, hanya dapat dipergunakan. Jika waktu itu berlalu, waktu yang berlalu itu tidak pernah dapat kembali lagi. Jadi kita perlu mengerti bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Minggu yang lalu kita masih berbicara tentang Yohanes pasal yang ketiga dan kita selesaikan. 7 hari berikutnya hari ini kita mulai berbicara tentang Yohanes yang keempat. Kita sudah berbicara kira-kira 6 menit pada saat ini. Ya. Bagaimana cara kita mempergunakan waktu ini? Apakah kita telah mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya dan memberikan yang terbaik dengan waktu yang kita berikan ini? Itu kita perlu mengerti. Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun itu, dia telah memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya. Waktunya. Waktu yang diberikannya itu adalah bagian daripada kehidupannya. Bukan hanya waktu yang diberikannya, di dalam mujizat yang diberikan ada waktu yang diberikannya. Di dalam pelayanan pengajaran yang diberikannya ada waktu di sana. Artinya dia memberikan sesuatu kepada manusia yang tidak mungkin manusia kembalikan kepada dia. Jadi kalau kita memberikan waktu kita, memberikan harta karena kita mendapatkan harta melalui waktu yang kita habiskan untuk bekerja, kita telah memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Nah, jika pelayanan Yohanes Pembaptis cukup untuk menarik rasa ingin tahu dari orang-orang Farisi, pelayanan Yesus pasti juga
akan sangat menarik perhatian kaum Farisi. Dalam hal ini, perhatian orang-orang Farisi bisa saja menimbulkan konfrontasi. Lihat kalimatnya tadi, Yesus mendapatkan murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Ya, waktunya tidak tepat, setidaknya tidak pada saat ini. Jadi Yesus memilih untuk kembali ke Galilea. Dia tidak mau berkonfrontasi. Kebodohan. Ini adalah pilihan yang sangat menarik. Karena ayat 4 menunjukkan bahwa Yesus harus melewati Samaria. Dari segi geografi, ada rute ke Galilea dari Yerusalem yang tidak melewati Samaria. Ya, pilihan yang lebih umum bagi orang Yahudi adalah mengambil rute yang sedikit lebih panjang, menghindari orang Samaria yang mereka benci. Ya, fakta bahwa Yesus harus mengambil jalan ini adalah tanda lain dari komitmennya terhadap misinya dan kehendak Allah. Artinya Yesus mengambil jalan itu karena ia sedang memenuhi misi Bapaknya. Ya, untuk bertemu dengan wanita Samaria ini. Dalam hal ini, kita tidak dapat melihat bahwa pelayanan Yesus dalam hal ini kita dapat melihat, bukan tidak dapat melihat bahwa pelayanan Yesus semata-mata berbasiskan kasih. Ya, dia datang untuk satu wanita ini. Ya, bukan untuk 1000. Untuk satu wanita ini, one soul at a time. Penting kita mengerti ini. Jadi, kalau Yesus aja bersedia melayani satu, mengapa kita tidak? Kita lihat akibat dari satu wanita satu Samaria ini, satu kampung itu datang kok melalui kesaksian wanita ini kepada pengenalan Yesus Kristus. Jadi, wanita ini merupakan orang kunci untuk membantu menjadi alat di tangan Tuhan sebagai penyambung tangan Tuhan kembali ke kotanya untuk memberitakan jati diri Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Tertulis itu di 2 ayat 9. Ayat akhir daripada Yohanes yang keempat. Ya, bukan ayat 9, ayat akhir 36 atau berapa gitu, nanti kita bahas. Nah, Yohanes 4 ayat yang kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ditulis tuh. Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Though Jesus himself did not baptize, but his disciples. Peningkatan yang tiba-tiba dalam pelayanan Yesus akan menarik perhatian orang-orang Farisi. Lebih banyak loh daripada Yohanes Pembaptis. Pada Yohanes Pembaptis memulai lebih dulu, kan itu. Nah, Yohanes membaptis begitu banyak orang dan ia mengambil tempat yang cukup luas untuk menampung begitu banyak orang yang datang kepadanya dengan masuk ke dalam air. Yohanes 3 ayat 23. Mereka berkerumun masuk ke dalam air di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Popularitasnya cukup menarik penyelidikan. Yohanes 1 ayat 19. Dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Yohanes 3 ayat 25. Yesus sudah melampaui tingkat kesuksesan Yohanes Pembaptis ini. Namun, tema utama Injil Yohanes adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan. God's timetable. Penting banget. Yesus berkomitmen untuk menaati kehendak Bapaknya, termasuk kapan, when, dan apa, what. Ya, momen untuk mulai menghadapi para pemimpin agama setempat akan segera tiba. Yohanes 5 ayat 18-19. Saat ini belum. Tapi belum waktunya ya. Jadi dia aman-aman aja saat ini. Jadi karena ini bukan waktu yang tepat Yesus bergerak ke Galilea. Dia pindah ke Galilea. Alih-alih
mengambil rute khas Yahudi di sekitar Samaria, kehendak Bapa mewajibkan Yesus untuk melewati wilayah itu. Ya, dia tidak menghindari orang Samaria. Dia datang menghampiri wanita Samaria, bukan yang baik-baik lagi, orang yang berdosa. Di sini menunjukkan kasihnya, di sini menunjukkan misinya, bahwa dia datang untuk mencari jiwa yang terhilang. Ayat ini juga dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak melakukan pembaptisan secara pribadi. Enggak disebutkan kok di dalam ayat 2 tadi. Nah, sayangnya di gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang membaptis siapa dengan cepat menjadi pokok perdebatan. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 15. 1 Corinthians chapter 1 verses 12 through 15. Jika dibaptis oleh Paulus, memberi orang alasan untuk menyombongkan diri, bayangkan potensi masalahnya jika seseorang mengklaim telah dibaptis oleh Kristus sendiri. Kamu dibaptis oleh siapa? Paulus, kurang keren. Aku dibaptis oleh Yesus Kristus langsung. Wow. Sombong jadinya. Ya. Kemungkinan besar inilah alasan Yesus menyerahkan baptisan kepada murid-muridnya. Ya, bagian-bagian ini juga menggarisbawahi gagasan bahwa baptisan bukanlah persyaratan untuk keselamatan. Ya. 1 Korintus 1 ayat 17. Tapi baptisan itu sendiri ingin saya sampaikan adalah outward experience. Jadi suatu pengalaman luar, pengalaman eksternal dari apa yang terjadi di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Ya, di dalam hati kita beriman kepada Yesus itu. Enggak ada yang lihat iman kita itu. Nah, kita wujudkan iman kita ini melalui pengalaman eksternal dengan membaptiskan diri kita secara sukarela. Nah, ini dilihat oleh orang lain. Jadi peristiwa baptisan itu sendiri bukanlah peristiwa menyebabkan kita diselamatkan, tapi lebih mengarah kepada pengalaman eksternal agar orang-orang lain dapat mengetahui bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus yang terdapat di dalam hati kita yang tidak terlihat ini tadi. Kita nyatakan melalui tindakan baptisan air ini yang dilakukan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, ya, jadi penting di dalam hal ini. Yuk, kita lanjutkan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. He left Judea and departed again to Galilee. Dia kembali lagi ke Galilea. Ya, sudah pergi ke Yudea. Tadi ke Yudea, kemudian dia kembali lagi ke Galilea. Yesus meninggalkan Yudea untuk menghindari konfrontasi dengan orang Farisi. Ya, debat kusir nggak ada gunanya. Para pemimpin agama setempat merasa perlu menyelidiki siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 19 yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Yohanes 3 ayat 25. Sekarang pelayanan Yesus bahkan lebih populer daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes 4 ayat pertama. Namun ini bukan waktu yang tepat untuk berkonflik dengan orang-orang ini. Yohanes 2 ayat yang keempat. Maka Yesus melakukan perjalanan kembali ke Galilea. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri dengan manisnya nanti menyingkapkan apa arti ini. Dia sama sekali tidak tersinggung. Bahkan dia bersukacita karena jumlah murid Yesus bertambah. Itu hanya membuktikan bahwa dia berhasil dalam pelayanannya untuk mendorong orang kepada Yesus Kristus, bukan kepada dirinya. Dengan demikian dia telah memenuhi panggilan pengutusannya untuk hadir sebagai forerunner, sebagai pendahulu daripada Yesus Kristus, itu mempersiapkan orang-orang untuk bertobat di dalam hal ini. Luar biasa. Jadi kita para hamba Tuhan pun harus memiliki
pola pemikiran yang sama, bahwa kita diutus, ditugaskan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mendorong mereka itu untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memberi makan domba-domba Yesus. Bukan untuk mencari untuk mencari popularitas dan bertanding siapa yang mendapatkan jumlah jemaat yang paling unggul, yang lebih besar. Bukan itu. Karena itu semua adalah titipan. Itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk memberi makan. Di dalam hal ini perlu kita ingatin hal ini. Jika Yesus terlibat dalam konflik, maka hal ini berarti Yesus mengizinkan konflik tersebut, melakukan sabotase terhadap waktu pelayanannya yang tidak akan kembali lagi. Dan hal ini berarti bahwa Yesus tidak taat kepada tugas yang diberikan kepadanya karena ia melayani keinginan orang Farisi untuk berkonflik. Sebuah pelajaran penting bagi kita untuk meninggalkan orang-orang yang mencintai konflik agar kita dapat fokus pada apa yang harus kita kerjakan sesuai panggilan dan tugas yang diberikan kepada kita. Bayangkan, kalau kita ditugaskan, berapa sering itu dalam Alkitab, kalau kamu pergi aja langsung, jangan memberi salam kepada kiri yang kanan, artinya jangan terpengaruh akan halangan. Stay fokus. Yesus dipanggil untuk apa? Ya itu yang dikerjakannya. Jadi dia tidak terkecoh oleh orang Farisi yang memberikan hasutan bahwa Yesus lebih banyak murid-muridnya atau sekarang sudah lebih populer daripada Yohanes Pembaptis. Dia tidak dipanggil untuk memberikan kuasa ini kepada orang Farisi sehingga terjadi sabotase daripada waktunya. Kenapa disebut sabotase dari waktunya? Karena kalau ia terikat kepada berargumentasi kepada orang-orang Farisi ini, maka waktu yang dipergunakan untuk pelayanan itu akan hilang, disabotase oleh orang-orang Farisi ini untuk melayani kehendak mereka berdiskusi, kehendak mereka untuk berargumentasi. Ini racun pikiran yang harus kita buang. Ini bentuk manipulasi, ya, yang harus kita buang. Jadi kita lakukan bagian kita dan selalu diam dalam konteks sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kita dan tidak keluar dari itu. Orang Samaria adalah suku setengah Yahudi dan setengah suku bukan Yahudi, ya, baik secara etnis maupun agama. Jadi campur mereka. Akibatnya mereka dibenci oleh kebanyakan orang Israel. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9. Ya, rute terpendek dari Yerusalem ke Galilea adalah langsung melalui Samaria. Namun, pilihan yang lebih khas bagi para pelancong Yahudi adalah melakukan perjalanan ke utara terlebih dahulu, hanya setelah melewati timur, melewati Sungai Yordan, menghindari orang Samaria sepenuhnya. Mereka nggak mau, karena mereka menganggap orang Samaria itu dogi, najis. Mereka nggak mau, mereka bermusuhan. Mereka menghindari, mengambil jalan berputar lebih jauh. Saking benci. Tega dia, rela dia menghabiskan waktunya. Nah, di sini kita lihat kembali. Waktu mereka yang dapat mereka simpan, bukan simpan. Waktu yang dapat mereka pergunakan tanpa berputar, lebih cepat sampai ke tempat tujuan daripada berputar dengan tidak mau melewati daerah Samaria. Artinya perasaan benci mereka telah menyabotase, disabotase waktu yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi mereka. Andai kata kebencian ini tidak ada, tentu mereka akan dapat menggunakan waktu itu jauh lebih baik, lebih efektif. Sekarang waktu itu terbuang percuma karena kebencian ini tadi. Bayangkan kalau kebencian merasuki hati kita. Pagi, siang, malam, kita pikirkan orang kita benci. Waktu makan pun wajah orang tuh masuk ke dalam piring kita. Lagi tidur pun seperti ada 3D muncul. Lagi nyetir mobil muncul. Nah, bayangin tuh. While you're sitting on your throne muncul. 24 jam muncul. Itu lebih daripada merenungkan firman Tuhan. Kalau satu hari 1 jam aja. Padahal bisa lebih tuh. Sibuk merenungkan orang yang dibenci tersebut.
Bayangin, 1 tahun itu 365 hari kali 1 jam, 365 jam. Bagi 24, 2 mingguan tuh. Enak cuti. Daripada mikirin orang itu. Waktu kamu disabotase. Kok mau? Yesus telah mengajarkan kita di sini loh. Enggak. Enggak ada kebencian. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia buktikan dia datang ke daerah ini untuk bertemu dengan satu orang wanita Samaria ini. Jadi, di sini kita belajar, dia tidak mengizinkan kebencian, sabotase waktunya yang ada. Karena dia tunduk kepada perintah Allah untuk menjalankan misi itu sesuai dengan God's timetable. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Luar biasa. Sebuah pembelajaran yang penting dari Yohanes 4 yang hari ini kita pelajari. Ya, tadi saya katakan waktu tidak dapat kita simpan, hanya dapat kita pergunakan. Nah, kalau kita tidak mempergunakan secara efektif, musuh akan menyabotase waktu kita itu dengan pikiran-pikiran yang bukan-bukan, kebencian yang menghalangi kita untuk produktif. Ya, perlu kita belajar di sini. Nah, meskipun hal ini tidak benar secara geografis atau mutar jalan lebih jauh, kita lihat ya, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa hal itu memang diperlukan dalam konteks misi Yesus. Jadi dia tidak memilih jalan yang jauh, dia memilih jalan yang singkat. Langsung datang straight to the point dalam konteks pengutusannya untuk berjumpa dengan wanita Samaria ini. Ya. Orang kalau mau menjala kan tebarkan jalannya, netnya di laut yang dalam, bukan di laut yang dangkal semata kaki yang nggak dapat ikan, yang dapatnya kerikil. Nah, kita mesti tahu di dalam hal ini. Ya, sama seperti Yesus tunduk pada waktu Bapa, dia juga tunduk pada rencana dan kehendak Bapa ini. Oleh karena itu ayat 4 menunjukkan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Memang dia punya pilihan seperti orang lain, Yahudi lainnya, tapi dia tunduk kepada Bapa. Karena dia diutus. Dan ia tidak menghindari untuk melintasi daerah Samaria seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi agar ia dapat berjumpa dengan wanita Samaria ini atas kehendak Bapa. Yohanes Pembaptis pun diutus sebagai forerunner, sebagai pendahulu Yesus. Karena itu dia taat sesuai dengan apa yang tugaskan kepada dia lakukan. Karena itu dia tidak tersinggung waktu orang Farisi mencoba mengutarakan, Yesus lebih banyak pengikutnya padahal kamu mulai lebih dahulu. Enggak tersinggung sama sekali. Yang lalu kita belajar justru dia bersukacita karena yang menjadi fokus utama bukan the best man, di mana dia menjadi the best man dalam sebuah pesta pernikahan, tapi yang menjadi pokok utama, peran pemain karakter terutama itu adalah the groom, Yesus Kristus. Itu main karakternya. Main karakternya bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yesus Kristus. Nah, kita lanjutin. Yohanes 4 ayat yang keempat. Ia, artinya Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Lihat itu. Harus melintasi daerah Samaria. But he needed to go through Samaria. Samaria terletak tepat di antara Yerusalem dan Galilea. Nah, untuk melakukan perjalanan sesingkat mungkin, seseorang cukup melewati wilayah Samaria dalam perjalanannya dari kota. Namun, orang Samaria dibenci oleh kebanyakan orang Yahudi ini. Rute perjalanan yang lebih umum adalah menyeberangi sungai Yordan ke Perea, menghindari kontak dengan suku yang dibenci itu, yaitu orang Samaria. Namun ayat ini mengatakan bahwa Yesus harus melintasi wilayah ini karena diutus oleh Bapaknya. Nah, orang Samaria, saya katakan tadi adalah setengah Yahudi dan setengah bukan Yahudi, baik secara etnis maupun agama. Ini membuat mereka najis dari sudut pandang orang Yahudi. Sebagai orang buangan di mata kebanyakan orang Israel. Yohanes 4 ayat 9. Mengapa Yesus harus melewati wilayah ini jika ada pilihan lain? Sebuah pertanyaan yang harus kita ajukan dan harus kita jawab. Mengapa dia melawan arus
tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi berputar jalan. Kenapa? Dia justru melawan arus di dalam hal ini. Ya. Singkatnya, Yesus tidak hanya tunduk pada waktu Tuhan, tetapi juga tunduk kepada Bapaknya. Karena dia sadar dia diutus, sehingga yang diutus itu harus tunduk kepada si pengutus. Bepergian melalui Samaria memberi Yesus kesempatan untuk berbicara dengan wanita Samaria ini di sumur pada siang hari itu. Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Ya. Ini mengarah pada lebih banyak kesempatan pelayanan dalam berbicara kepada orang Samaria. Yesus juga menggunakan ini sebagai objek pelajaran bagi murid-muridnya. Yohanes 4 ayat 35. Ya, nyatanya apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan singkat ini menggambarkan perintahnya kepada para muridnya pada saat kenaikannya. Ingat itu ya, di kitab Kisah Para Rasul. Di bagian Injil Yohanes ini, Yesus melakukan, lihat ini, Yesus melakukan perjalanan dari mana? Dimulai dari Yerusalem, melalui Yudea, akhirnya sampai ke Samaria. Dan dinyatakan oleh orang Samaria pada Yohanes 4 ayat 42 sebagai juru selamat dunia. Ya, kita lihat ya, Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria. Does it ring the bell by now? Yes. Ini kita lihat di sini. Pada kenaikannya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengabarkan firman-Nya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini asalnya dari sini. Kita lihat. Ya. Ini penting banget kita lihat di sini. Nah, kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ini, percakapan Yesus dengan wanita Samaria ini adalah sebuah ringkasan doang. Ya, saya yakin Yesus berbicara hati ke hati banyak dengan wanita ini. Nah, barang tentu Yesus juga menyampaikannya secara terpisah dengan para muridnya dengan maksud tujuan untuk mengajarkan kepada mereka apa yang terjadi di dalam hal ini. Karena ini kan melawan kebudayaan yang ada pada waktu itu, karena seorang pria di publik tidak berbicara dengan seorang wanita, apalagi wanita itu adalah seorang Samaria. Nah, di dalam hal ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi justru meminta air minum. Air minum itu penting untuk kelangsungan hidup di dalam hal ini. Kita tahu tentang itu. Dia meminta kepada musuhnya di dalam hal ini. Kepada orang Samaria di dalam hal ini. Artinya Yesus tidak melihat dia sebagai musuh. Yesus melihat dia sebagai orang yang membutuhkan juru selamat agar dia tidak terikat di dalam apa yang dituduhkan kepadanya dan dibebaskan daripada dosa. Itu penting. Sehingga kita harus berpikir seperti Yesus, melihat dari kacamata Yesus, bukan dari kacamata dunia atau kacamata pribadi kita. Dengan demikian kita gampang menghakimi orang tanpa mengerti keberadaan manusia itu sepenuhnya. Kita nggak tahu. Manusia itu banyak sekali fragmen-fragmennya dari luka-luka masa lampau. Kemarahannya, kejengkelannya, sakit hatinya, dan sebagainya. Itu membentuk fragmen-fragmen. Dan fragmen-fragmen ini tidak dapat kita buang dari manusia tersebut. Jika itu kita buang, dia menjadi dia menjadi manusia yang tidak utuh. Manusia yang utuh, termasuk wanita Samaria ini, termasuk fragmen-fragmennya. Di dalam ini, dia adalah seorang pendosa. Dia sedang kumpul kebo. Dan itu pada kebudayaan itu, pada waktu itu, wow, huge ini. Besar ini. Sesuatu yang memalukan. Karena itulah dia datang pada siang bolong pada jam 12 untuk menghindari cemoohan, gosipnya wanita-wanita lain yang biasa datang untuk menimba air. Jadi jelas di dalam hal ini. Karena perjalanan Yesus dimulai, ya, saya ulang, dari Yerusalem melalui Yudea ke Samaria, dan kehadiran Yesus di sini telah mencelitkan mata orang Samaria dan mereka mengenali Yesus sebagai juru selamat seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 42. Seperti ya yang tertulis di sana. Kita lihat. Orang Samaria ini yang dikucilkan, yang dianggap dogi ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dunia.
Artinya mereka melibatkan diri mereka bagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Karena perjalanan Yesus dari Yerusalem melalui Yudea ke Samaria tertulis dalam kisah para rasul pasal yang pertama dan ke-8. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kisah para rasul 1 ayat ke-8 ini. Karena ini penting, karena berkaitan dengan hal ini. Biasanya kan kita hanya membaca kisah para rasul 1 ayat ke-8. Nah, hari ini kita belajar bahwa ini asal-usulnya dari sini, dari Yohanes 4. Kisah para rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, mulai dari Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ya, ayat ini dari kisah para rasul 1 ayat ke-8 yang barusan kita baca berfungsi sebagai sinopsis, sebagai ringkasan dari kitab kisah para rasul ini. Nah, dalam pasal 2, 120 atau lebih orang yang tertulis dalam kisah para rasul 1 ayat 15, para pengikut Yesus akan menerima Roh Kudus dan diberi kuasa olehnya untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Nah, dalam pasal 2 sampai pasal 7, semakin banyak orang di Yerusalem akan mengenal Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Antara pasal 2 dan pasal 7 kitab kisah para rasul. Pesan itu akan menyebar ke Yudea dan Samaria dalam pasal 8 sampai 12. Nah, sisa dari kitab ini sebagian besar tentang pekerjaan Paulus di luar tanah air Yahudi di zaman modern Asia Kecil, Makedonia, dan Yunani. Nah, pelayanan Yesus adalah menetapkan cara yang dengannya umat Allah dapat diselamatkan, yaitu melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga. Nah, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menyebarkan pesan bahwa keselamatan ditemukan di dalam Yesus. Saat orang menerima Yesus, mereka bergabung bersama dengan kelompok lokal. Mereka bergabung dalam kelompok lokal gereja, ya, yang merupakan bagian dari gereja universal, semua orang percaya. Nah, pekerjaan Yesus telah selesai seperti yang tertulis dalam kisah para rasul 19 ayat 30. Dia harus pergi kepada Bapa. Kenapa? Agar Roh Kudus yang dijanjikan itu dapat diutus untuk memberdayakan para pengikut Tuhan. Mereka yang mengajar. Mereka melakukan segala-galanya mewakili Yesus di sini. Lukas 24 ayat 49. Dan melanjutkan rencana Tuhan bagi dunia. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Roh Kudus akan turun pada hari Pentakosta. Kira-kira 10 hari kemudian. Yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Atau hari ke-50 setelah kebangkitannya. Ya. Hari ke-10 setelah kenaikan Yesus ke surga, atau hari ke-50 Penta, 50 Kosta, hari ke-50 setelah kebangkitannya. Saksi berasal dari akar kata Yunani martyrs. Itu berarti seorang pengamat hukum atau sejarah yang dapat bersumpah atas apa yang telah dilihatnya. Dan Yesus memberikan peran itu kepada para rasul. Petrus, Yakobus, dan Yohanes menyaksikan transfigurasi Yesus. 2 Petrus 1 ayat 16 hingga 18. Nah, ratusan orang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Ini lebih daripada
memenuhi persyaratan Musa dari 2 atau lebih saksi. Ya, tapi martyrs juga merupakan asal kata bahasa Inggris martyr. Martir bahasa Indonesia. Ya, seseorang yang mewujudkan teladan Yesus dengan rela mati demi apa yang mereka yakini tentang siapa Yesus itu. Para rasul memenuhi amanat Yesus. Semua kecuali Yohanes dicatat sebagai martir karena iman mereka. Dalam ceritanya juga kita tahu Yohanes, murid Yesus ini, the beloved disciple of Jesus Christ, digoreng dalam minyak panas. Memang dia kerupuk gitu. Ternyata dia tidak mati. Dia dilindungi Tuhan. Akhirnya diasingkan ke Pulau Patmos. Dan dia setia juga memenuhi panggilannya waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Dia mendapatkan pewahyuan. Dia mendapatkan penglihatan. Maka ditulislah buku terakhir dalam Alkitab yang diberi judul Revelation atau Kitab Wahyu. Sebuah kitab yang sangat penting ya untuk dipelajari. Sulit tetapi menarik. Para murid masih berpikir bahwa Yesus ada di sana untuk mendirikan Israel merdeka dan memerintah di atas tahta Raja Daud. Kisah 1 ayat 6. Mereka ingin lihat itu. Ini akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ya, Millennial Kingdom disebut. Tetapi pertama-tama Yesus memiliki pekerjaan untuk mereka, yaitu para rasulnya. Mereka mulai dengan berkhotbah di Yerusalem. Dengan cepat membangun gereja pertama dan ribuan jiwa ditambahkan ke dalam kerajaan Allah pada hari Pentakosta itu. Luar biasa ya. Ketika penganiayaan menjadi terlalu besar, orang-orang yang bertobat akan menyebar ke Yudea dan Samaria. Kisah para Rasul 8 ayat 194. Ini akan menggenapi janji Yesus kepada perempuan di Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, orang Samaria adalah campuran ras kita katakan tadi. Sebagian orang Yahudi dibawa ke pengasingan oleh orang Assyria, Asyur. Ya, dan sebagian lagi orang asing yang ditanam oleh Assyria, Asyur di negara ini. Jadi, orang Yahudi mencerca orang Samaria karena campuran ras dan praktek ibadah mereka. Ras mereka bercampur baur antara Yahudi dan orang Asyur ini sendiri, orang Assyria ini. Yesus, dan demikian juga agama mereka otomatis membaur. Yesus berjanji kepada seorang wanita Samaria bahwa mereka tidak akan lagi menyembah dewa-dewa palsu kepada orang tidak lagi menyembah dewa-dewa palsu, tetapi penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah Dia. Yohanes 4 ayat 23. Jadi konteks di sini kita lihat waktu Yesus mengatakan bahwa penyembah yang benar itu menyembah Bapa dalam roh kebenaran, sambil melihat kepada konteks wanita Samaria ini, ya di mana orang Samaria ini adalah hasil perkawinan campur orang Yahudi, ya, yang dibawa kepada pengasingan di Assyria dengan orang Assyria penduduk setempat di sana, di mana mereka terpengaruh oleh agama di setempat di sana dan cara penyembahan mereka. Nah, akibatnya dikatakanlah di sini, suatu saat nanti kamu orang Samaria, ya, juga tidak akan menyembah seperti itu lagi, tapi engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran seperti yang ditunjukkan, gitu ya. Kita tahu siapa yang kita sembah. Itu kan ungkapan-ungkapan yang dikatakan di dalam Alkitab. Kamu tahu nggak siapa yang kamu sembah? Kita tahu siapa yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Itu penting di dalam hal ini. Nah, ini akan menggenapi janji Yesus kepada perempuan di Samaria itu ya. Ya. Nah, orang Yahudi mencerca orang Samaria karena campuran ras dan praktek ibadah mereka. Yesus berjanji kepada orang Samaria ini, wanita Samaria ini,
bahwa mereka tidak akan lagi menyembah dewa-dewa palsu, tetapi penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa memang mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah Dia. Domba yang hilang akan kembali ke kawanan domba Allah. Lukas 15 ayat 4 ini konteksnya. Sehingga kita kembali menyembah Allah yang benar. Karena kita sudah kembali kepada kawanan domba. Karena kita terbilang tadinya sebelum mengenal Yesus ini, sebelum menjadi pengikut Yesus, sebelum menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kawanan domba yang terhilang. Nah, sekarang kita dikumpulkan di tengah-tengah kawanan domba ini. Karena itu kita menyembah Allah yang hidup. Termasuk dalam dorongan awal di luar Yerusalem ini adalah orang-orang yang tidak memiliki darah Yahudi sama sekali. Ya, pertama, Filipus akan menjangkau seorang pejabat pemerintah Ethiopia yang mengikuti Allah Yahudi. Kisah 8 ayat 26 sampai 40 kita lihat itu. Dia pergi kepada Sida-Sida itu, remember? Ya. Kemudian Petrus akan menyaksikan pertobatan seisi rumah orang bukan Yahudi. Kisah 10 ayat 34 sampai 38. Orang-orang percaya dari Alexandria dan Siprus akan pergi ke utara ke Antioquia, Syria, dan menjangkau orang bukan Yahudi di sana. Ya. Ketika gereja di Yerusalem menyadari tawaran keselamatan Allah adalah untuk semua orang. Kisah 11 ayat 1 sampai 18. Ayat 22 sampai 26. Nah, pintu penginjilan terbuka lebar dan Paulus serta Barnabas dibebaskan untuk memberitakan Injil ke seluruh kekaisaran Romawi. Kisah 13 sampai 28. Dinyatakan di sana. Ya. Orang-orang Gentiles, orang-orang yang bukan Yahudi dijangkau. Nah, hari-hari ini orang-orang yang bukan Yahudi kembali membawa kabar baik ini. Berita sukacita ini kepada orang Yahudi. Wow. Ini yang terjadi juga pada hari-hari ini. Ya, kita perlu menginjil juga di tengah-tengah orang Yahudi, apapun tantangannya. Bagi para murid, pada waktu itu ya, ujung bumi berarti jangkauan terjauh dari kekaisaran Romawi. Paulus memang berharap untuk pergi ke Spanyol. Roma 15 ayat 24. Meskipun kita tidak diberitahu apakah dia berhasil. Tradisi gereja mengatakan beberapa murid menginjili bagian yang jauh ke timur. Hari ini tentu saja kita tahu Injil telah mencapai ujung bumi dan lebih jauh lagi astronot Edgar Mitchell membawa sebuah Alkitab kecil yang dicetak pada microfiche pada misi Apollo 14 dibawanya ke bulan pada waktu itu. Ya. Yohanes 4 ayat yang kelima. Kita lanjutkan. Maka sampailah ia, maksudnya Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Itu ada kitab Kejadian. So, he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20 menjelaskan bagaimana Yakub memperoleh sebidang tanah ini. Setelah dipertemukan kembali dengan saudara laki-lakinya yang terasing, yaitu Esau, Yakub mencari sebidang tanah untuk membangun pemukiman. Ya, dia menemukan satu dan membelinya dari anak-anak Hamor pada waktu itu. Nah, Yakub diganti namanya menjadi Israel oleh Tuhan dan menjadi bapa leluhur baik orang Yahudi maupun orang Samaria. Kejadian 32 ayat 28. Belakangan dalam Kejadian 48 ayat 21 sampai 22, Israel, Yakub tadinya ya, memberikan sebidang tanah ini kepada putranya yang bernama Yusuf atau Joseph dalam bahasa Inggrisnya.
Yosua 24 ayat yang ke-32 tertulis di sana, terekam di sana ya, semua kejadian-kejadian ini. Jadi kita tahu di sini ya, Yakub itu bapak leluhur orang Yahudi dan orang Samaria ini. Bagi Yesus, berada di Samaria adalah hal yang tidak biasa. Disinilah kita melihat bahwa Yesus tidak berjalan seiring arus, tapi justru melawan arus, yang membuktikan bahwa ia taat kepada si pengutus, yaitu Bapaknya. Karena kalau yang mengikuti arus itu menghindari Samaria, dia melawan arus, datang ke Samaria. Kita tahu kedatangan Yesus ke Samaria adalah untuk membawa misi Bapaknya untuk memanggil setiap orang bertobat dan kembali kepada Allah yang hidup. Pada saat yang sama kita melihat orang Samaria sebagai kaum yang dibenci oleh orang Yahudi tidak menolak bahkan mengenali Yesus sebagai juru selamat dunia seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 42 tadi yang kita katakan. Nah, orang Samaria sekali lagi saya ingatkan adalah setengah Yahudi dan setengah bukan Yahudi. Jadi oleh karena keadaan ini mereka dicerca, istilah hari ini ya dibully lah gitu ya oleh kebanyakan orang Yahudi. Nggak dipandang, dianggap enteng, dipandang sebelah mata apapun bahasa Indonesia. Ya. Ini tidak hanya berarti menghindari mereka, karena itu mereka mutar jalan, nggak mau lihat mereka, nggak mau bertemu dengan mereka, tapi juga menolak untuk berhubungan dengan mereka. Yohanes 4 ayat 9. Namun Yesus ada di sini dalam misi ilahi. Yohanes 4 ayat keempat. Percakapannya dengan wanita Samaria di sumur ini tidak hanya akan memberikan pelajaran rohani, pelajaran spiritual yang berharga, tetapi juga akan memulai proses penyebaran Injil ke seluruh dunia. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi ya. Ini proses di sini. Yohanes 4 ayat 42. Terlihat jelas bahwa Allah tetap mengasihi orang Samaria sekalipun dibenci oleh orang Yahudi. Yesus datang sebagai juru selamat bagi setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Jadi dia melawan arus. Dia mengambil risiko dibenci oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nggak ada masalah. Karena dia ingat akan misi yang ditugaskan kepada dia, yaitu untuk mati bagi orang yang berdosa. Untuk membayar kepada dosa mereka. Nah, jadi karena itu dia tidak membedakan siapa mereka. Bahasa, suku, bangsa, dan semuanya terserah. Siapa saja yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Dan dibebaskan daripada murka Allah yang akan datang. Yohanes 4 ayat 6. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kalau dalam bahasa Inggris pukul 12 ini disebut the 6th hour. Ya, beda cara orang Islam memandang waktunya. Now Jacob's well was bare. Jesus therefore, being weary from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour, jam 12 siang. Nah, salah satu aspek Injil yang paling unik adalah fakta bahwa Yesus sepenuhnya Allah, namun juga sepenuhnya manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Waktu dia diutus menjadi manusia, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan keilahiannya itu. Tidak pernah. Dia mengalami pergumulan moral yang sama seperti manusia lainnya, seperti kita sekalian. Ibrani 4 ayat 15. Dia, Yesus, juga harus bergumul, melawan dan berperang terhadap masalah rohani, seperti yang dilakukan semua orang. Matius 4 ayat 3-4. Dan dia, Yesus, harus tahan dengan keterbatasan tubuh manusia. Ketika Kristus berbicara tentang kelelahan, dia dapat berbicara dari pengalaman pribadinya. Waktu dia lapar, dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Waktu dia haus, dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Ya, dia manusia dalam hal ini. Ayat-ayat seperti ini bertentangan
dengan pernyataan bahwa tubuh Yesus bukanlah manusia atau bahwa ia tidak benar-benar berinkarnasi. Ada orang sementara beranggapan ini bertentangan, itu pengajaran salah. Ya, kalau dikatakan bahwa tubuh Yesus bukanlah betul-betul tubuh manusia, salah. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa capek, dia bisa merasa ngantuk. Semua yang kita rasakan juga. Dalam bentuk konteks bahasa Inggris, Yohanes Pembaptis mempergunakan istilah the sixth hour untuk menunjukkan pukul 12 siang berdasarkan jam yang kita kenal hari ini. Namun, orang Yahudi memiliki sistem yang berbeda dengan kita. Nah, orang Yahudi memulai hari mereka dengan maghrib pukul 6 sore yang disebut sebagai the 12th hour. Jam dipergunakan di Alkitab adalah sebagai berikut ya. First hour of the day is 6 a.m. Jam pertama itu jam 6 pagi. Third hour 9 a.m. Jam ketiga jam 9 pagi. Sixth hour of the day is 12 noon. Jam ke-6 adalah jam 12 siang. Ninth hour of the day is 3 p.m. Jam ke-9 adalah jam 3 sore. 11th hour of the day is 5 p.m. Jam ke-11 itu jam 5 sore. 12th hour of the day is 6 p.m. Ya, jam ke-12 itu jam 6 sore. Nah, oleh karena itu ungkapan the 12th hour menunjukkan bahwa Yesus duduk di sumur pada siang hari. 6 hour, maaf. Dia duduk pada the 6th hour, menunjukkan jam 12 siang. Bagaimanapun, ini adalah waktu yang panas dan menyusahkan untuk menimba air. Bukan 12 hour ya, the 6th hour kata Alkitab. Saya yang salah ucapkan tadi. Itu menunjukkan jam 12 siang, 6 hour. Jam yang tidak nyaman itu, jam 12, matahari sedang terik-teriknya. Sebenarnya adalah bagian dari latar belakang cerita ini. Mengapa jam 12 siang? Jam 12 siang yang dipilih wanita Samaria ini untuk menimba air di sumur memberi kita beberapa petunjuk tentang wanita Samaria ini yang berbicara dengan Yesus di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Berdasarkan pembicaraan selanjutnya antara wanita Samaria ini dengan Yesus, kita dibuat mengerti bahwa gaya hidupnya yang tidak bermoral seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat ke-18 menyebabkan wanita ini memilih saat panas terik di mana tidak ada wanita lain yang datang untuk menimba air. Dia seorang diri. Dia berharap tidak bertemu dengan siapapun juga, tapi dia surprise bertemu dengan Yesus di sana. Ini pertemuan ilahi. Ya, hal ini dilakukan wanita Samaria ini demi kenapa? Untuk menghindari percakapan yang tidak enak dengan kelompok wanita lainnya, alias gosip, itu hindari gosip, karena ia menyadari gaya hidup yang tidak bermoral. Dia sadar, tapi tetap lakukan. Itu dia. Tahu salah, tapi tetap dilakukan. Artinya tidak ada pertobatan. Pertobatan yang benar itu adalah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, artinya tidak melakukan lagi. Selama kita belum menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita belum bertobat. Nah, jadi dia harus menimba air sendirian pada waktu yang kurang ideal ini, di tengah-tengah teriknya matahari. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20 dan Kejadian 48 ayat 21 sampai 22 menjelaskan bagaimana sebidang tanah ini sampai kepada Yusuf melalui Yakub. Dan satu ayat lagi supaya genap 1 jam kita ya. Yohanes 4 ayat yang ke-7. Yohanes 4 ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ini main figurnya ini ya. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Nah, waktu dia minta minum air ini, murid-muridnya sedang tidak berada di tempat, sedang berada di kota untuk membeli makan. Nah, permintaan Yesus mengejutkan. Kenapa? Karena beberapa alasan. Pertama-tama, di era itu, pria dan wanita biasanya tidak berbicara
satu sama lain di depan umum. Enggak kok, enggak berbicara. Apalagi terutama jika mereka belum menikah atau berkerabat. Apalagi jika itu adalah seorang wanita Samaria. Nah, terlebih lagi ketika mereka belum mengenal satu sama lain. Nggak ngomong. Asing itu, malu. Itu kebudayaan waktu itu. Kedua, wanita yang dimaksud adalah seorang Samaria. Orang Samaria dibenci oleh kebanyakan orang Yahudi sejak awal. Faktanya, hukum kerabian menyatakan bahwa wanita Samaria selamanya najis. Berinteraksi dengan orang Samaria, terutama dengan cara yang melibatkan kontak dan penggunaan peralatan yang sama. Apalagi minum. Ya, tidak akan terpikirkan oleh seorang rabi pada umumnya. Wow, Yesus rabi. Dia lakukan ini. Seperti yang dicatat oleh wanita itu di ayat 9. Orang Yahudi biasanya menolak kontak sekecil apapun dengan orang Samaria. Yesus melakukan ini. Menunjukkan kasihnya. Bingung orang Samaria ini. Karena dia break the ice tadinya ini. Ya, sehingga dapat bercakap-cakap. Meminta sesuatu yang penting lagi. Air. Yang butuh untuk kehidupan. Dan akhirnya dia mengatakan, dialah air kehidupan itu. Lebih penting daripada air fisik. Mengingat bahwa wanita ini tidak mengenal Yesus, dan mereka benar-benar sendirian antara Yesus dan wanita ini doang, Yohanes 4 yang ke-8, dia mungkin gugup. Dia mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya dan mengapa dia, Yesus, mencoba untuk berbicara dengannya. Kenapa sih? Minta air dari diriku. Dari sudut pandang sosial, tidak ada alasan yang jelas mengapa Yesus menginginkan percakapan seperti ini. Karena dia tahu dari hukum kerabian, tidak boleh. Namun dipandang dari sudut ilahi, Yesus ditugaskan untuk menyelamatkan wanita Samaria ini. Jadi Yesus mengambil inisiatif untuk memulai percakapan itu dengan meminta minum dari wanita Samaria ini, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 9. Ini adalah sebuah sikap merendah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada segenap pembaca firman ini, termasuk kita yang membaca firman Tuhan pada hari ini di tahun 2023. Ya, penting di dalam hal ini. Ya, dia datang untuk melakukan misi penginjilan. Kita tidak boleh menganggap enteng orang, walaupun satu orang yang kepadanya kita diutus. Ya, Yesus mengambil inisiatif ini. Dia bersifat juga privat ini, one on one. Supaya wanita ini juga tidak malu waktu dia mengatakan bawa suamimu. Itu private banget. Dia menjaga privasi orang. Kita wajib sebagai hamba Tuhan juga menjaga privasi orang. We need to take care of somebody else's privacy. Kita jangan bocor mulut dalam hal ini. Melalui percakapan ini, Yesus justru menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria ini. Permohonan meminta minum ini adalah sebuah jembatan. Ingat, permintaan minta minum dong. Ini adalah sebuah jembatan yang dibangun oleh Tuhan Yesus untuk dapat masuk dan diterima oleh wanita Samaria itu. Luluh artinya. Wow, seorang laki Yahudi lagi datang minta minum kepadaku, yang oleh orang Yahudi lain dianggap jijik. Wow, dia membangun jembatan. Nanti kita lihat bagaimana dia datang kembali ke kampungnya untuk menghubungkan orang-orang kampungnya ini dengan Yesus melalui jembatan ini. Yesus berhasil membangun jembatan tersebut. Hal ini terbukti karena wanita Samaria itu meresponi permintaan Yesus dengan melibatkan dirinya lebih lagi dalam percakapan selanjutnya. Suatu hal yang kita pelajari secara nyata dari apa yang Yesus lakukan adalah ia merangkul wanita Samaria yang dianggap dan dipandang rendah oleh orang Yahudi dengan meminta minum. Dia tidak menyerang, dia tidak attacking. Kamu wanita najis, enggak kok. Dia merangkul dari seorang yang dianggap najis ini tadi, yang datang pada siang bolong. Minta minum dong. Itu merendahkan dirinya. Membuat orang Samaria ini penting di dalam hal ini. Kita lihat taktiknya. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada psikologi di dalam Alkitab, ya ini salah satu yang dapat kita lihat. Bagaimana kita harus juga merendahkan diri, membuka diri kita, merangkul orang lain
untuk masuk di dalam sebuah percakapan untuk dapat disembuhkan. Dengan demikian metode ini dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita dapat memulai sebuah percakapan dalam sebuah konflik dengan merendah sambil membangun sebuah jembatan penghubung tanpa menyerang, tanpa menuduh atau memandang rendah, tapi merangkul dengan kata-kata yang manis. Kita akan tutup sampai di sana. Kita akan lanjutkan pada lain kesempatan atas izin Tuhan dengan ayat ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan setiap daripada kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Terpuji Engkau Bapa, saat ini sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima ini, dan biarlah kami boleh menjadi pelakunya. Roh Kudus, terus bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.